Hey yo badminton lovers! Indonesia menjadi salah satu negara yang paling disegani di dunia bulu tangkis. Kehebatan para atletnya tak sedikit yang memiliki skill luar biasa. Ia mampu membangkitkan minat penonton untuk mencintai olahraga ini. Tapi sayangnya nih, para pemain yang telah gantung raket dan memilih berkarir sebagai pelatih, tidak semuanya berkontribusi untuk Indonesia, melainkan ada yang berkarir di luar negeri. Bahkan telah mencetak lawan-lawan tangguh untuk pebulu tangkis negeri kita ini. Siapa sajakah pelatih Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri? Yuk simak tayangan berikut ini. Di era 80-an hingga 90-an, ada nama Atik Jauhari yang cukup sukses melatih di beberapa negara. Di bawah tangan dinginnya ada nama Icuk Sugiarto, Hasto Moarbi, Lim Swee King, serta ganda Cuncun Johan Wahyudi dan Bobby Ertanto Hadibowo. Merasa karena anak asuhnya gagal berprestasi di SEA Games 2005 dan tidak lolos kualifikasi Piala Uber, ia pun mengundurkan diri dari pelatnas tahun 2006. Tak ingin lepas dari dunia bulu tangkis, Atik Jauhari mencoba mengadu nasib ke luar negeri. Nama besar tunggal putri India Saina Nehwal sukses meruntuhkan dominasi tunggal China kala itu. Ketika menjabat sebagai pelatih kepala India tahun 2009-2010, Atik ikut andil dalam kesuksesan Saina Nehwal masuk ke jajaran elit sektor tunggal putri. Mantan pemain handal Indonesia ini juga sempat dipercaya menjadi salah satu pelatih di pelatnas PBSI. Tahun 2010, Hendrawan menerima tawaran melatih di Malaysia. Siapa sangka nama salah satu tunggal putra terbaik dunia Lee Chong Wei adalah hasil didikannya. Pemain-pemain di bawah asuhan Hendrawan menjadi tulang punggung Malaysia mengguncang bulu tangkis dunia. Peraih medali perak tunggal putra untuk Indonesia pada Olimpiade Sydney 2000 ini sangat berperan dalam kebangkitan Lee Chong Wei setelah terkena kasus doping. Di mana kala itu, peringkat Lee Chong Wei turun drastis, hingga perlahan kembali jadi penghuni papan atas dunia. Besarnya nama Taufik Hidayat tak lepas dari pelatih Mulyo Handoyo. Sayangnya, setelah Taufik pensiun, Mulyo tak lagi melatih bakat muda Indonesia, melainkan sibuk melatih di India. Salah satu anak didiknya yang berhasil adalah Srikan Kidambi. Sukses mengangkat bulu tangkis negeri Bollywood, Coach Mulyo kini berkiprah di Singapura pada Februari 2018. Ya, Singapura sebelumnya tak bisa berbicara banyak di olahraga bulu tangkis ini. Tapi, begitu Coach Mulyo melatih di sana, para pebulu tangkis Singapura menunjukkan kemajuan. Sebut saja Loh Ken Yew, yang saat ini jadi pemain cukup menjanjikan dengan kegigihannya serta mampu rebut juara dan kerap membuat lawan kewalahan dengan permainannya di lapangan. Runner-up di ajang Indonesia Open tahun lalu yang diadakan di Bali, di akhir tahun justru sukses menjadi juara dunia tahun 2021. Siapa yang tidak mengenal Reksi Mainaki? Pemain ganda putra Indonesia yang memiliki skill luar biasa ini pernah membanggakan Indonesia dengan membawa pulang emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama partnernya Ricky Subhaja. Setelah pensiun, Reksi terjun ke dunia kepelatihan. Ia mulai melatih untuk tim Inggris, kemudian Reksi berpetualang ke negeri jiran Malaysia. Anak asuhnya di Malaysia antara lain adalah ganda putra Tan Bon Hyung dan Ko Kien Ket. Keduanya sukses meraih medali emas di Asian Games 2006 di Doha, Qatar. Ia menyelesaikan kontrak di tim Malaysia pada tahun 2012. Awal tahun 2014, Reksi sempat pulang ke tanah air dan diberi amanah sebagai Kabid Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI. Dari PBSI, Reksi kemudian menerima tawaran untuk melatih tim bulu tangkis Thailand. Nah, di negeri Gajah Putih, Reksi banyak mencetak pemain hebat seperti tunggal putri Ratchanok Intanon dan ganda campuran Dechapol Sapsir. Kini Reksi dipercaya untuk kembali melatih di Malaysia. Next ada saudaranya Reksi nih, Rioni Mainaki. Pelatih satu ini sudah tak diragukan lagi menangani pemain. Kesuksesan Jepang menjadi tim kuat beberapa tahun terakhir ini tak lepas dari hasil racikannya.
Pada awal 2014, Rioni sempat dikabarkan bakal pulang dan melatih di Cipayung, sama seperti saudara-saudaranya. Tapi rencana itu batal lantaran ia masih betah melatih di negeri Sakura. Selain menangani klub, Rioni juga dikontrak untuk timnas bulu tangkis Jepang. Kebangkitan bulu tangkis Jepang bahkan mampu mengimbangi tim kuat China di bawah kerja keras Rioni. Nah, masuk Maret 2019, Rioni Mainaki akhirnya menerima tawaran PBSI untuk kembali ke Indonesia. Ya, semoga tim Indonesia di bawah asuhannya bisa sukses dan gemilang di pentas bulu tangkis dunia. Nama Tong Xinfu mungkin tidak familiar di telinga pecinta bulu tangkis era sekarang. Inilah sosok di balik nama besar para legend bulu tangkis tanah air seperti Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Ardi Wiranata, Haryanto Arbi hingga Joko Supriyanto. Sayangnya pelatih spesialis tunggal ini memutuskan menetap di China karena kesulitan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ya, bisa dibilang Indonesia lalai mempertahankan pelatih legendaris Indonesia kelahiran Lampung Tong Xinfu untuk tetap menetap di Indonesia dan mencetak generasi-generasi selanjutnya. Kemampuannya malah dipakai negara lain menghasilkan pemain bintang seperti Lindan, Chai Yun Fai Feng, dan Xia Sunze. Nama Flandi Limpele kembali dialu-alukan setelah berhasil membawa Aroncia Sohwoyi merebut medali perunggu ganda putra Olimpiade Tokyo 2020. Sebelumnya, Flandi pernah menangani sektor ganda tim nasional bulu tangkis India untuk memoles sektor ganda. Salah satu hasil polesan tangan dingin Flandi Limpele ialah Satwik Sairaj Rainkiredi Chirag Seti yang mampu keluar sebagai runner-up di ajang Prancis Terbuka 2019. Pemain yang pernah merasakan tangan dingin pelatih ganda putra Indonesia Heri Iman Pirngadi ini kini sukses menjadi seorang pelatih.把球拍举起来，上手挡了一下，突然拖后场。Wah, hebat ya. Pelatih asal Indonesia bisa mencetak banyak bakat unggul top dunia. Semoga pemain Indonesia tetap tidak kalah hebat dari mereka yang dilatih oleh legend Indonesia di luar negeri.